Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andres Permana, NIM saya 1821497912. Saya menjelaskan tentang social engineering, rekayasa sosial atau keamanan. Ada rekayasa sosial, social engineering atau disingkat SOSENG. Bacanya SOSENG. Adalah manipulasi psikologis dari seseorang dalam melakukan aksi atau menguak suatu informasi rahasia. Rekayasa sosial umumnya dilakukan melalui telepon atau internet. Rekayasa sosial merupakan salah satu metode yang digunakan oleh peretas untuk memperoleh informasi tentang targetnya dengan cara meminta informasi itu langsung kepada korban atau pihak lain yang mempunyai informasi itu. Rekayasa sosial mengkonsentrasikan diri pada rantai terlemah sistem jaringan komputer, yaitu manusia. Tidak ada sistem komputer yang tidak melibatkan interaksi manusia dan parahnya lagi, celah keamanan ini bersifat universal. Tidak tergantung platform, sistem operasi, protokol, perangkat lunak atau perangkat keras. Artinya setiap sistem mempunyai kelemahan yang sama pada faktor manusia. Setiap orang yang mempunyai akses dalam sistem secara fisik adalah ancaman. Bahkan jika orang tersebut tidak termasuk dalam kebijakan keamanan yang telah disusun seperti metode peretasan yang lain. Rekayasa sosial juga memerlukan persiapan, bahkan sebagian besar pekerjaan meliputi persiapan itu sendiri. Setelah itu, faktor utama di balik semua sistem keamanan dan prosedur-prosedur pengamanan yang ada masih terdapat faktor lain yang sangat penting, yaitu manusia. Pada sistem referensi, faktor manusia dinilai sebagai rantai paling lemah dalam sebuah sistem keamanan. Sebuah sistem keamanan yang baik akan menjadi tidak berguna jika ditangani oleh administrator yang kurang kompeten. Selain itu, biasanya pada sebuah jaringan yang cukup kompleks, terdapat banyak user yang kurang mengerti masalah keamanan atau tidak cukup peduli tentang hal itu. Ambil contoh di sebuah perusahaan. Seorang admin jaringan sudah menerapkan kebijakan keamanan dengan baik, namun ada pengguna yang mengabaikan masalah keamanan itu. Misalnya pengguna tersebut menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, lupa lock keluar ketika pulang kerja, atau dengan mudahnya memberikan akses kepada rekan kerjanya yang lain atau bahkan kepada kliennya. Hal ini dapat menyebabkan seorang penyerang memanfaatkan celah tersebut dan mencuri atau merusak data-data penting perusahaan. Membuang sampah yang bagi kita tidak berguna dapat dijadikan orang yang berkepentingan lain. Misalnya SLIP, slip gaji, slip ATM. Barang tersebut kita buang karena tidak kita perlukan, namun ada informasi di dalamnya yang bisa dimanfaatkan orang lain. Atau pada kasus di atas, seorang penyerang bisa berpura-pura sebagai pihak yang berkepentingan dan minta akses kepada salah satu pengguna yang ceroboh tersebut. Tindakan ini digolongkan dalam rekayasa sosial. Metode pertama adalah metode yang paling dasar dalam rekayasa sosial. Dapat menyelesaikan tugas penyerang secara langsung, yaitu penyerang tinggal minta apa yang diinginkan. Misal kata sandi, akses jaringan, peta jaringan, konfigurasi sistem, atau kunci ruang. Memang cara ini paling sedikit berhasil, tapi bisa sangat membantu dalam menyelesaikan tugas penyerang. Kedua adalah dengan menciptakan situasi palsu di mana seorang menjadi bagian dari situasi tersebut. Penyerang bisa membuat alasan yang menyangkut kepentingan pihak lain atau bagaimana lain dari perusahaan itu. Misal, ini memerlukan kerja lanjutan bagi penyerang untuk mencari informasi lebih lanjut, dan biasanya juga harus mengumpulkan informasi tambahan tentang target. Ini juga berarti kita tidak harus selalu berbohong untuk menciptakan situasi tersebut. Kadang fakta-fakta lebih bisa diterima oleh target. Sebagai contoh seperti ini. Seorang berpura-pura sebagai agen tiket yang menelpon salah satu pegawai perusahaan untuk mengkonfirmasi bahwa tiket liburannya telah dipesan dan siap dikirim. Pemesan dilakukan dengan nama serta posisi target di perusahaan itu.
dan perlu mencocokkan data dengan target. Tentu saja, target tidak merasa memesan tiket dan penyerang tetap perlu mencocokkan nama serta nomor pegawainya. Informasi ini digunakan untuk sebagai informasi awal untuk memasuki sistem di perusahaan tersebut dengan akun target. Contoh lain, bisa berpura-pura sedang mengadakan survei perangkat keras atau vendor tertentu. Dari sini bisa diperoleh informasi tentang peta jaringan, fitur, firewall, atau komponen jaringan lainnya. Cara yang paling populer sekarang adalah melalui surel. Dengan mengirim surel yang meminta target untuk membuka lampiran yang tertentu, bisa kita sisipi cacing komputer atau kuda Troya untuk membuat pintu belakang di sistemnya. Kita juga bisa sisipkan cacing komputer bahkan dalam berkas JPG yang terkesan tak berdosa sekalipun. Cara-cara tersebut biasanya melibatkan faktor personal dari target, kekurangannya tanggung jawab, ingin dipuji, dan kewajiban moral. Kadang target merasa bahwa dengan tindakan yang dilakukan akan menyebabkan sedikit atau tanpa efek buruk sama sekali. Atau target merasa bahwa dengan memenuhi keinginan penyerang berpura-pura akan membuat dipuji atau mendapatkan kedudukan yang lebih baik, atau dia merasa bahwa dengan melakukan sesuatu akan membantu pihak lain dan itu memang sudah kewajiban untuk membantu orang lain. Jadi kita bisa fokuskan untuk membujuk target secara sukarela membantu kita, tidak dengan memaksanya. Selanjutnya kita bisa menuntun target melakukan apa yang kita mau. Target yakin bahwa dirinya yang memang memegang kontrol atas situasi tersebut. Target merasa bahwa dia membuat keputusan yang baik untuk membantu kita dan mengorbankan sedikit waktu dan tenaganya. Riset psikologi juga menunjukkan bahwa seorang akan lebih mudah memenuhi keinginan jika sebelumnya sudah pernah berurusan sebelum permintaan ini. Cobalah untuk meminta target melakukan hal kecil terlebih dahulu. Berikut adalah foto dari Ken Campbell yang diambil oleh akun Instagram @theThinkChairs. Baru-baru ini, jagat maya diramaikan oleh berita seorang remaja autis asal Inggris bernama Ken Campbell yang telah membobol jaringan internet pejabat Amerika Serikat dan mencuri dokumen-dokumen rahasia negara. Sedikit berbeda dengan tipikal hacker yang kita ketahui yang menggunakan kelemahan keamanan teknologi, Campbell justru menggunakan taktik yang memanfaatkan suatu kelemahan yang pasti ada di setiap organisasi, yaitu psikologis manusia. Campbell pun mengakui sebagai seorang menyamar menjadi orang tersebut dan mencoba masuk ke akun seseorang dengan menerka passwordnya. Taktik ini dinamakan social engineering. Ini adalah teknik untuk mendapatkan informasi atau akses dengan cara memanipulasi korban secara halus tanpa korban sadari. Manipulasi psikologis ini dilakukan di berbagai media dengan tujuan mempengaruhi pikiran korban, misalnya lewat suara, gambar erotis, atau tulisan yang persuasif dan meyakinkan. Ini contoh ilustrasi hacker, foto diambil oleh Thinkstock. Sebenarnya teknik ini tidak hanya dilakukan oleh penjahat atau kriminal lain, tapi polisi dan penegak hukum pun menggunakannya untuk memata-matai target operasi dan mendapatkan informasi tentang targetnya. 5 teknik yang paling populer, berikut jenis-jenisnya. 1. Phishing. Teknik phishing ini merupakan taktik penipuan yang paling sering digunakan sekarang ini. Beberapa penipuan phishing digunakan untuk mendapatkan informasi personal seorang seperti nama, alamat, dan nomor keamanan sosial. Selain itu, bisa dengan cara mengatasnamakan situs resmi seperti PayPal, Facebook, atau situs lainnya yang mengharuskan seseorang untuk memasukkan email dan password. Padahal sebenarnya situs tersebut adalah buatan si hacker. Dengan cara ini, hacker mendapatkan semua data yang diperlukan untuk mengambil alih akun seseorang. 2. Pretexting. Taktik ini adalah teknik menggunakan hacker dengan cara berbicara layaknya para ahli. Hacker yang kita ketahui sangat mahir dalam hal teknis. Tapi ketika hacker menggunakan social engineering, maka hacker bisa bicara dengan sangat lancar seperti seorang ahli, seperti Campbell yang mengaku bahwa sebagai Brennan untuk mengakses komputernya ketika menelpon CIA. Itu berarti Campbell bisa sangat meyakinkan petugas CIA bahwa dia adalah Brennan yang asli. 3. Baiting. Baiting adalah teknik yang sama seperti phishing, yaitu memberikan pancingan berupa hadiah atau hal-hal yang menarik korban untuk membuka situs yang dibuat hacker. Baiting kebanyakan menawarkan korban musik gratis atau unduhan film, termasuk film porno, dan dengan kecepatan yang lebih cepat. Setelah mengklik situs tersebut, korban harus memasukkan email dan password mereka. Quid pro quo. Secara harfiah berarti sesuatu untuk sesuatu. Konsep ini menjanjikan korban keuntungan yang sama yang akan mereka dapatkan dari informasi yang mereka berikan. Taktik ini paling umum dilakukan oleh hacker yang berpura-pura menjadi oleh orang layanan IT dan menelpon sebanyak-banyaknya orang ini dari perusahaan yang dapat mereka temukan.
Hacker ini menawarkan bantuan kepada korbannya dengan menjanjikan perbaikan sistem IT yang lebih cepat dengan catatan perusahaan harus menonaktifkan program EVI mereka untuk melakukan perbaikan tersebut. Lebih parahnya, hacker dengan taktik ini bisa memiliki kemampuan yang lebih baik daripada orang layanan IT sungguhan. 5. Tailgating. Beberapa orang mengenai istilah tailgating ini dengan piggyback. Taktik ini dilakukan dengan cara menguntit seseorang yang bisa memiliki autentikasi seperti karyawan perusahaan untuk masuk area yang tidak bisa diakses orang asing. Biasanya pelaku ini akan meniru kurir, mengirim barang dan menunggu di luar gedung. Ketika seorang karyawan yang memiliki akses untuk masuk dalam tersebut membuka pintu masuk, pelaku akan mengikutinya dengan menahan pintu lalu masuk ke dalam gedung. Selesai.